Oke, kali ini di dalam vlog kali ini saya akan menjelaskan urutan-urutan mengenai konser musik hari pertama karena kita berhubung dengan baru hari ini ada kelahiran tanggal 24 Agustus. Jadi saya secara khusus sekaligus pengamat akan membuat urutan video perkembangan urutan konser hari musik hari pertama kemasa. Ini sebenarnya bukan episode dari atau artis atau tim program fans, tapi saya sebagai selaku pengamat stasiun televisi mengikuti jejak yang Magas Diva ya, mengetahui menurut saya akan membacakan sedikit urutan dari jadwal konser musik nasional ini sebenarnya dengan versi lengkap. Jadi ini sebenarnya dari mulai tradisi ini udah mulai berlaku semenjak tahun 2010 ya. Jadi singkat cerita, SCTI dan SCTV adalah ada dua stasiun televisi swasta Indonesia yang sama-sama berdiri di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 24 Agustus. Di tanggal tersebut itu pun juga merupakan tanggal yang terpenting bagi dunia pertelevisian Indonesia karena semenjak tahun 1962 berdirilah TVRI tanggal 24 Agustus. Tapi ini juga video ini sebagai penasusus sekarang menyebut Hari Pertelevisian Nasional ke-60 guys, yang tadi berdirinya TVRI, SCTI dan SCTV setiap tahunnya. Nah, ada selama 12 tahun terakhir ini konser musik sudah menjadi tradisi terpenting dalam menyelenggarakan Hari Pertelevisian Nasional. Apalagi dengan perkembangan teknologi pertelevisian saat ini, kan kita sebentar lagi udah masuk era TV digital. Saya selaku pengamat masih mengharapkan masyarakat Indonesia itu dengan adanya migrasi TV digital nanti bisa bermanfaat dan juga harga set-top box-nya mengalami penurunan yang cukup ya sedikit lah, karena memang masih banyak masyarakat Indonesia memilih masih menggunakan analog karena keterbatasan biayanya adalah yang cukup mahal, terus set antenanya tidak sesuai masyarakat channel bola yang hanya menampung channel yang adanya aja. Dan kemudian yang terakhir adalah ini, kurangan channel-channel yang berkualitas meski sudah menggunakan antena TV digital. Ya, sebenarnya ada antena TV digital itu sebenarnya diperuntukkan juga untuk yang seperti produk yang saya bilang kan itu Teraware itu. Jadi Teraware ini digunakan untuk menggunakan menyiarkan siaran TV digital, walaupun TV sekarang itu kan menggunakan proses sistem digital. Untuk yang TV yang masih berbentuk tabung itu kita juga menggunakan TV set-top box, mungkin agak terbatas. Oke. Jadi urutan dari pertama itu sebenarnya tahun 2010 itu ditandai dengan adanya konser Malam Puncak HUT RCTI 2120. Nah itu mulainya itu semuanya kan jam setengah 8 ini lokasi yang pertama lokasi konser itu semuanya berstrategis di Jakarta, tapi jauh berbedanya dari Istora Senayan dan juga di Ancol. Dan ini dibilang merupakan tahun 2010 menjadi tahun pertama konser penyelenggaraan musik hari pertelevisian nasional. Kemudian setahun kemudian berikutnya ada di tahun 2011. Di tahun 2011 ini konser Malam Puncak HUT RCTI SCTV-nya itu digelar berbeda seminggu persis tepat di hari yang sangat penting Indonesia. Masih berlokasinya sama-sama di Jakarta ya. Namun kali ini HUT RCTI kali ini berpindah lokasi ke Hall 2G Expo Kemayoran di Jakarta Utara, ya itu ya dekat sama Ancol itu. Sedangkan HUT RCTV-nya itu berdekatan di Jakarta Convention Center di lokasinya Senayan. Kemudian tahun 2012, ya ini tahun 2012 ini merupakan tahun era musik boy band itu masih bangkit ya. Setelah fenomena musik Korea itu semakin bernaik kelas. Itu ditandai dengan konser HUT RCTI dan SCTV-nya itu dan jadi pada tahun tanggal 8 sama-sama tanggal 8 berbeda hari. Kenapa? Karena pada saat itu berbeda seperti itu menjadi terpatut dengan adanya momen puasa dan Lebaran Idul Fitri. Sama-sama, tapi lokasi kali ini tuh semuanya berlokasi di Jakarta Utara. Kalau HUT RCTI itu yang digelar pada letaknya di lokasi di Hall 2G Expo Kemayoran, dan untuk HUT RCTV-nya itu kalian pindah lokasi lagi ke Mata Elang International Stadium, yaitu di Ancol. Mungkin sekarang ini Ancol tuh punya stadium lagi yang namanya Jakarta Stadium baru buka ya. Kemudian di tahun 2013, 2021 dan 2022 kali ini konser Malam Puncak HUT RCTI SCTV-nya itu sama-sama digelar di tanggal yang sama, yaitu tanggal 24 Agustus. Tapi mungkin tahun 2022 itu merupakan yang kedua kalinya di hari yang sama, maksudnya hari Rabu. Kalau tahun berbedanya tahun 2021 itu ditayangkannya pada hari Selasa.
Ada 6 lokasi yang tempat penyelenggaraan HUT RCTI diselenggarakan pada hari yang sama, yaitu di Mei Hall 2 Expo Kemayoran, di Jakarta Utara, atau Mata Elang International Stadium di Ancol, terus di Studio RCTI Plus, dan juga di Studio 6 Matrix City ya. Jadi 4 lokasi tersebut tuh ini ya, sebenarnya disebutkan tadi Studio 6 RCTI Plus dan RCTI Plus dan Studio Matrix City itu, studio ini sudah mulai berlaku sebagai lokasi tetap penyelenggaraan konser musik Hari Peta Nasional dengan juga penonton yang agak terbilang sedikit. Kenapa? Karena masih Indonesia itu saat ini masih dalam masa pandemi. Kemudian konser ulang tahun terpenting Hari Musik Hari Peta Nasional lainnya adalah di tahun 2014, 2000 dan 2015 dan 2020. Mungkin bisa dibilang tahun 2014 itu kan konser musik Hari Peta Nasional itu kan digelarkan pada akhir pekan, sama-sama berlokasi di strategis Senayan. Kemudian di tahun 2015 masih sama saja seperti, tapi jauh berbeda seperti tahun sebelumnya. Ini merupakan tahun penyelenggaraan konser musik dengan 2 hari ya, yaitu ditandai dengan lokasi strategis Eco Fashion Ancol dan juga di Istora Senayan ya. Itu sama-sama lokasi di Jakarta. Nah, sedangkan tahun 2020 merupakan era tahunnya sama satu dekade. Konser musik Hari Peta Nasional tersebut digelarnya berbeda sehari, namun kali ini bukan salah. Jadi saya informasi. Jadi tahun 2016 sampai tahun 2020, konser Malam Puncak HUT RCTI-nya itu berkali-kali berganti lokasi, tapi sering berganti dikatakan berbeda selisih sehari ya. Misalnya dari tahun 2015-16 itu kan Selasa dan Rabu. Tahun 2017 Rabu dan Kamis, tahun 2018 Kamis dan Jumat, 2019 Jumat serta Sabtu, dan tahun 2020 tahun 2020 hari Selasa dan Senin. Kemudian lokasi-lokasi lainnya yang tidak berubah itu ada Studio RCTI Plus, terus di Istora Senayan, Hall 2 Expo Kemayoran, Eco Fashion Ancol, dan juga di ASBSD Tangerang Selatan, itu tepat yang dekat dengan rumah aku, yaitu Jody Ion. Oke, jadi demikian itu saja. Tapi sebelum kita menutup vlog aku kali ini mengenai konser musik nasional, saya ingin berbagi cerita kepada kalian. Kalian yang merasa penggemar sinetron SCTV dan SCTV itu jangan, kalau setelah nonton video ini jangan pada ada saling adu konflik ataupun memperebutkan atau membuat komentar yang buru-buru di media sosial, terutama di live streaming di sinetronvideo.com. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga kan sinetron SCTV itu kan sudah banyak melahirkan banyak pelaku seni masterpiece yang tergabung dalam 2 squad bintang seni negara Indonesia, yaitu RCTI SM Universe untuk sinetron RCTI MSTV TV. Ini kita fokus ke RCTI ya. Kalau dan juga SM Universe itu bukan pemain sinetron SCTV dan Indosiar. Begitu juga pun dengan personality TV lainnya tuh baik dunia acting, musik, dan presenter pun juga akan memperlihatkan kekompakan dan persaingan yang sehat untuk mendapatkan share rating ketika konser Malam Puncaknya di antara dua-duanya malam ini tuh akan digelar ya. Nah, seperti kita di thumbnail video ini bahwa terungkap bahwa ini merupakan kedua kalinya konser Malam Puncaknya digelar di hari tanggal yang sama. Bukan yang kedua, tapi yang ketiga kalinya konser Malam Puncak juga pada hari yang sama, namun kali ini berbeda sejam. Dan pesan buat kalian sebagai para penggemar netizen warganet, jangan sekali-kali merendahkan RCTI dan SCTV, di samping juga harus merendahkan unsur televisi lainnya. Kenapa? Karena kita sangat menghasilkan Indonesia sebagai berharap bahwa pertelevisian Indonesia sebagai harapan di Hari Pertelevisian Nasional hari ini itu semakin maju. Dan untuk lebih jelas mengenai waktu penyelenggaraan konser Malam Puncaknya, kalian bisa lihat di akhir video setelah aku mengucapkan salam sebelum penutupannya ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen, dan juga subscribe channel ini untuk mengetahui HUT tahun mana yang lebih menurut favorit kalian, HUT RCTI apa HUT SCTV menurut versi kalian dari tahun 2010 sampai tahun 2012 sebagai momen Hari Pertelevisian Nasional. Sekali lagi saya akan mengucapkan selamat Hari Pertelevisian Nasional. Semoga dunia pertelevisian Indonesia semakin maju dan berperan penting di dunia pertelevisian, dan juga bisa memberi informasi dan edukatif yang menarik untuk semua masyarakat Indonesia, dan terhindar dari perselisihan perpecahan konflik antara pihak pertelevisian yang lain. Terima kasih atas pihak pertelevisian satu dengan pihak pertelevisian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.